la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babul bukai min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah. Menangis itu ada 3. Satu, menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, menangis karena rindu kepada Allah. Beda kan? Kalau takut, getarannya getaran takut. Kalau rindu, menangisnya bahagia. Ada juga yang ketiga, menangis karena lebay. Menangis karena takut. Contoh sederhananya, bapak ibu yang menangis. No saya lalera tuh, yang ngaganggu kamera. Bapak ibu yang sedang di rumah sakit, kemudian dapat informasi dari dokter bahwa pasien sedang kritis, kan otomatis menangis. Menangis karena takut ada hal yang disedihkan. Nah, ini takut kepada Allah. Kenapa? Karena takut nerakanya, takut siksanya, takut tidak diampuni dosa-dosanya, kemudian menangis. Dan menangis ini semuanya menangis yang alamiah, bukan yang tadi lebayiyah. Karena di sebagian majelis ta'lim, majelis zikir, itu ada doktrin hadis do'ib, idza lam tabuku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka menangis-nangisilah. Untuk bisa cerik-cecerikan gitu. Itu tentu bukan menangis karena takut kepada Allah, bukan menangis karena rindu kepada Allah. Kalau menangis karena rindu, bagaimana contohnya? Contohnya ketika bapak ibu menyambut jamaah yang baru pulang haji, kan ada tangisan kan? Tangisannya kan bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Sudah sebulan lebih pisah dengan orang tua, pisah dengan suami, pisah dengan istri, pisah dengan anak, lalu sekarang datang. Atau bapak ibu yang sebentar lagi mengantar anaknya wisuda, wisuda dari mu'alimin, wisuda sarjana, wisuda S2, S3, itu ada tangisannya tangisan bahagia. Ini menangis karena jalalullah, menangis kerinduan Allah karena ingin segera bertemu Allah, karena merasa sudah bertemu dengan Allah, karena merindukan surganya, karena merasa sudah dekat dengan surga. Menangis karena bahagia. Bapak-bapak kalau wengi menangis ente. Menangis karena macet. Menangis karena bahagia Persib juara. Nah, itu Jalalul Persib, teman Jalalullah. Ini menangis bijalalillah, itu menangis karena merasa bertemu dengan Allah, merasa sebentar lagi, satu langkah lagi ke surga, menangis bisa selesai ibadah haji, wukuf di Arafah, kemudian beres Jamratul Aqobah, itu ada tangisan. Termasuk menangis karena sholat tahajud 1 juz, sholat tarawih 1 juz. Bapak ibu nangis tuh, nangis panjang teuing. Dan ini memang sesuatu yang alamiah, yang
nggak bisa dibuat-buat. Ya. Bahkan justru terbalik, kita tidak ingin menangis tapi menangis. Ya. Jadi bukan terbalik, ente hayang cerik dicerik-cerik, lain gitu. Justru bisanya nyatanya nanti terbalik, tidak mau menangis tapi menangis, ditahan-tahan ge nangis gitu. Dan ini adalah anugerah ya, sebagai ciri bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada dalam makom orang-orang solih. Kenapa di sini bahasanya min khosyatillah? Ada dua istilah, ada khosyah, ada khauf. Kalau khosyah itu takut karena berilmu. Kalau khauf itu takut tanpa ilmu. Tapi mending kusieun oge najan kurang ilmu. Dalil takut khosyah dasarnya ilmu itu di Al-Qur'an, contoh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang berilmu itu takut kepada Allah. Nah, takutnya itu dasarnya ilmu. Atau hadis-hadis yang saya tulis di catatan kaki di halaman 1. Wallahi inni la arju an akun akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Jadi akhsya disandingkan dengan a'lama. Jadi khosyah itu karena berilmu. Atau istilah lainnya atqa, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Jadi istilah lain takut khosyah itu adalah takwa. Takwa juga artinya takut, tapi takut yang dasarnya ilmu. Kayak beginilah, ibu-ibu tiba-tiba menemukan ular, sieun teu? Sieun. Tapi beda antara yang menyikapinya dengan ilmu dan tidak dengan ilmu. Lamun tidak dengan ilmu, engke siga si kakak ros, wah jeritnya keluar. Tapi lamun pakai ilmu mah juga si opah, ya, tenang dikumakeun ular, sama takutnya. Antara takut yang berilmu dan takut tidak berilmu. Manggih cucu nguku wae nu teu boga ilmu, wah ribu teu pugu. Takut nama beurit ya. Saya bisa pulang, oh cenah beurit. Oh sieun, nah itu sieun tanpa ilmu. Abdi ge sieun tapi aku rek diantep. Ya, maka dicarilah cara kumaha ngagebrik-gebrik beurit nepikeun ka kaluar deui. Nah, ketika keluar tuh wah surak, bodoh yes gitu. Jadi sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya. Berakhirnya dalam kebahagiaan. Nah itu bedanya khosyah dengan khauf. Yang dipuji oleh Allah itu menangis karena takut yang dasarnya ilmu. Bukan takut yang tanpa ilmu. Makanya kalau menangis takutnya bukan tanpa ilmu, itu yang tadi disebut menangis lebay. Contoh yang saya rasakan menangis ketika pramuka, ya. Tapi abdi mah teu nangis da. Naon ceurik ningali babaturan carurik pramuka. Sieun ku naon? Sieun ku pelatih digojlok. Wow. Menangis ketika LDK, ya, latihan dasar kebetulan. Oh carurik, ceurik naon cen. Atau ketika saya ditugaskan meneliti ISQ Ari Ginanjar Agustian yang trainingnya 500.000 1 jutaan ya. 2-3 hari itu training ISQ, emosional, spiritual, quotient, nama istipati payunya ya. Jadi Pak Bu, kita tidak boleh pakai jaket semua dilepas di luar, harus pakai baju begini saja, masuk ke ruangan yang suhu dinginnya AC-nya super dingin tuh sampai 20 derajat Celcius. Tinggali ngebul AC. Kemudian ada big screen 4, bukan screen bisa, big screen 4. Lalu suara menggelegar, nepikeun ka eundeur kanu hate.
lalu kemudian gelap, lalu kemudian ada rintihan-rintihan, dan di tiap ujungnya, tiap sudut itu ada tim mereka yang nanti menangis. Jadi orang-orang menangis di sana karena histeris saja, terbawa suasana, bukan karena takut. Nangis yang begitu bukan yang dipuji oleh Allah di sini. Atau teman saya di Kemang di Bekasi mengundang dulu Ustaz Arifin Ilham rahimahullah. Sehari sebelumnya timnya itu datang rapat dengan DKM, dengan pengurus majelis taklim. Diarahkanlah bahwa nanti ada orang-orang tertentu di sudut sana, sudut sini, sudut sini, sudut sini. Kalau Ustadz menangis, ini harus menangis agar yang lain terbawa menangis. Ya. Disetting seperti itu. Kalau nggak ada yang mampu, nanti diturunkan dari tim Ustadz Arifin Ilhamnya. Dan ketika nyamur Ustadz Arifin Ilham asli nangis, ya. Lain mah menangisnya karena terbawa suasana histeris. Ya. Menangis yang seperti itu bukan menangis karena takut. Atau ibu-ibu menjenguk takziah kepada yang meninggal dunia, kan keluarganya menangis. Ibu kan suka bawa sedihnya yang cerik kunaon dah ibu, melain dulur ibu gitu. Itu menangis karena terbawa suasana. Nah itu menangis jenis ketiga, menangis yang lebayiyah gitu. Bukan itu yang dipuji oleh Allah, tapi menangis karena betul-betul tadi antara takut kepada Allah atau rindu kepada Allah. Dan ini alami, nggak perlu dibuat-buat. Karena alami juga ada orang yang alamiah saja setiap datang yang menakutkan dia menangis, ada juga yang tidak. Ini tergantung kadarnya. Dan saya pribadi mengaku jujur belum sampai makom yang ideal dalam bab ini. Ya. Bahkan dalam beberapa hal ngahaja ditahan yang cerik terjadi gitu. Karena takut mengganggu yang di belakang. Can biasa gitu. Al-Quran cukup banyak menyinggung tentang tangisan dari orang-orang berilmu. Yang saya tulis di footnote nomor 1 paragraf keempat. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 107-109. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du maf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Yabkun, ketika dibacakan ayat-ayat, dan itu utul ilma karena mereka diberi ilmu. Dibacakan ayat-ayat Allah itu mereka tersungkur sujud sambil yabkun, menangis dan tambah khusyuk. Wa yazidum khusyu'a. Yang kedua surat Maryam ayat 58. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Keturunan Adam yang diangkut dengan bahtera Nabi Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israil, nabi-nabi ini. Wa mimman hadaina wa jatabaina, dan yang tidak termasuk keturunan itu yang kami pilih, yang kami beri hidayah. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur sujud sambil menangis. Jadi ini semuanya praktiknya bisa sujud dalam sholat, bisa sujud di luar sholat. Tak sujud tilawah teh. Sujud dalam sholat artinya dalam sholat. Jadi menangisnya bukan menangis karena ikut LDK, menangis karena nyambut ibadah haji, melepas yang ibadah haji, menangis di rumah sakit, bukan itu. Tapi mirip-mirip gitu. Tadi saya kasih contoh begitu mirip. Tapi menangis karena ayat-ayat Allah. Alhamdulillah ayat cair. Tuaskan nih.
Kemudian surat An-Najm ayat 59. Ayat nanti. Wa tadhakuna wa la tabukun. Kalian malah tertawa, bukannya menangis. Makanya di jamaah salafi ya, ceramah nu loba hureuy susurian nya. Itu bid'ah. Karena harusnya majelis dzikir itu, majelis ilmu itu menangis bukannya tertawa. Tapi nyak itu ting itu gitu, dan Nabi juga ada kalanya kan beliau tertawa dalam majelisnya, kecuali khutbah yang ibadah, khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah nikah. Khutbah nikah susurian we. Itu khutbah ibadah, itu khutbah Jumat ya. Saya dapat cerita tuh dari almarhum Ustadz Deli Somantri. Teu dijadwal deui di Banjaran. Nah cenana teu dijadwal deui. Usar mah cenah, ieu jamaah teh susurian wae. Nah da mah teu pernah ngabodor cenah. Nya cenah da karek Ustadz naik mimbar ningali rarai Ustadz teh geus hayang seuri cenah jamaah. Jadi Cihamera ngaji cucu kan ketua cabang ya, Kurupuk Edun. Jadi saya dapat cerita begitu siri nuju ayakeun nih aya atas kantunung terus lama nuju anom kene kaburan abdi tos sepuh. Dapat cerita begitu ya, canda usah mah karek ningali mimbar jamaah karek alhamdulillah jamaah teh sayang seuri. Karena memang harus khidmat, bahkan harus menggetarkan. Nabi itu kalau khutbah yang syar'i itu, yang ibadah itu menggetarkan sampai menangis ya. Abdi mun khutbah Jumat aya nu ceurik, ngan budak nu ceurik. Kunaon tuh budak ceurik? Biasa cenah Ustad galak teuing, aya nu ceurik cenah budak. Jadi tidak pantas ya dalam majelis-majelis terhormat itu, mulia itu kita tadhakun, tapi wala tabukun, itu nggak boleh. Qom wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah, ibadahlah kepada Allah. Nah itu jadi semuanya menangis itu karena takut kepada Allah, takut siksanya, takut ingat dosa-dosanya ya. Atau menangis karena merindukan Allah. Dalam berbagai hadisnya Nabi SAW juga sering menyinggung tentang fadilah dari orang-orang yang mampu menangis karena takut kepada Allah ini. Dalam Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi tulis bab fadlil buka min khasyatillah wa syauqan ilaih. Jadi dua, keutamaan menangis, satu khasyatillah, takut kepada Allah, yang kedua syauqan ilaih, karena rindu. Antara dua. Lain gara-gara tadi, gara-gara melepas yang ibadah haji atau nanti menyambut yang ibadah haji, itu mah menangis yang bukan termasuk ibadah ya. Menangis manusiawi saja. Ini menangis yang dipuji di sini yang jadi pahala, menangis karena takut kepada Allah atau rindu kepada Allah. Dalilnya diantaranya la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hatta ya'udal laban fid dar, sehingga air susu kembali ke teteknya, dan itu mustahil. Wala yajtami'u khubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan bersatu debu di jalan Allah dengan asap jahanam. Jadi kalau kita berjihad kayak di Gaza, cara ludih, cara rucel, itu pertanda semakin besar pahala. Dah hese atuh mandina oge. Caina ge hese. Orang yang sudah penuh debu fisabilillah itu tidak akan merasakan asap ya, debu dari neraka jahanam. Imam Bukhari sendiri menuliskan hadis yang 7 orang terkenal yang akan dilindungi Allah pada teriknya panas hari kiamat. Ketika kebangkitan itu kan nanti kita dikumpulkan di satu tempat yang sering disebut oleh orang tua kita padang mahsyar atau padang mauqif. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua
ti Nabi Adam nepikeun ke kanupang akhirna dikumpulkan dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Saat itu matahari dekat dan saking dekatnya semua orang berkeringat kecuali yang 7 orang. Yang 7 orang itu siapa? Saya urai di bawah dan ini hadisnya terkenal. Yang ketujuhnya ini yang dikutip oleh Imam Bukhari di atas. Rajulun dzakarallah, dalam riwayat lain khalian fafadat aina. Seseorang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Dia bukan berzikir kepada Allah dalam keadaan banyak-banyak. Ai banyak-banyak mah ceurik nate kababawakeun. Tapi bukan berarti nggak boleh menangis karena itu, silakan. Cuman nilai pahala besarnya itu bahkan ketika sendirian pun di tengah malam, di keheningan malam dia menangis, menunjukkan bahwa menangisnya bukan pencitraan. Menangisnya betul-betul karena Allah. Fafadat aina, lalu dia sampai berlinang air matanya. Nah ini disimpan anu katujuh karena memang paling puncak. Urang boro-boro ceurikna hudangna oge hese. Geus hudang dzikirna hese nunutan we lelengutan. Dan udah bangun pun kita susah zikirnya karena kita belum terbiasa dengan zikrullah, zikrul Quran. Nah, maka dulu saya pernah bahas ya di pengajian cabang terus sampai 6 edisi karena ada pertanyaan, Ustadz cing cenah bahas kumaha khusus sholat teh, aduh anak keur diajar kene urang sarua diajar we, sampai 6 pertemuan. Di antaranya saya bahas khusus tentang zikrullah karena kuncinya kita bisa khusyuk itu karena zikrullah. Mun hate urang tidak merasa tumaninah dan zikrullah mal bisa khusyuk. Yang keduanya saya bahas khusus dzikir di waktu malam atau sholat malam. Karena kuncinya di sana. Ketika itu sudah mampu, insya Allah yang lain. Puncaknya itu di sana. Ya. Maka hadis ini hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk menjadikan standar puncak prestasi kita itu bukan menjadi pejabat. Hajinya haji yang tanpa zikir. Saya sering bahas di berbagai kesempatan syukuran haji, najan abdi teu acan angkat haji, teu acan mios haji. Dipanggilnya sudah dari tahun 2022. Ya. Tapi da kumaha tuh orokan deui. Ya. Mudah-mudahan tahun depan mun teu orokan deui. Jadi itu saya sering tekankan, haji itu sok baca ayatnya baik di surat Al-Baqarah atau surat Al-Hajj, kuncinya di zikir. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tim meminti ihlal ihram kan zikir terus. Labbaik Allahumma labbaik nepikeun ka garing ti qoro. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 orang oke kan dia zikir terus sampai tanggal 13 takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuncinya di sana. Jadi kalau aina balik haji tapi kanu dzikirna can antep, itu berarti belum sampai puncak. Maksud saya bukan berarti merendahkan haji. Tapi berarti haji itu belum puncak. Puncaknya tetap zikir. Zikir yang kita sampai berlinang air mata. Mun bapak ibu tos gitu boleh kita merasa tentram karena memang pasti tentram. Ya. Meski tidak jadi dalil berpuas diri, sombong diri kita sudah menjadi manusia istimewa, enggak. Justru dengan itu kita semakin merasakan kekurangan diri. Eta, ya. Lain pedah jadi presiden, bari ijazahna palsu, lain. Lain pedah jadi menteri, jadi komisaris, jadi staf lain. Bukan itu prestasi. Lihat orang lain jadi para pejabat di luar, wah hebat, tuh hebat sing sumpah. Anu hebat mah bapak ibu tiap malam sudah bisa berzikir sampai berlinang air mata, eta hebat, eta udageun urang. Wa fi dzalika falyatanafasil
mutanafisun nu kitu urang kudu panafsu-nafsu teh. Lain mah panafsu-nafsu wah Muhammadiyah asetna loba jadi kepaksa juga Muhammadiyah ya, maksa-maksakeun maneh. Wah NU cenah jabatanna loba asetna loba kapaksa. Kuduna wah Persis nu sarolehna loba tah gitu kuduna. Kabita teh kudu sarolehna, kudu ahli dzikirna bukan hal-hal yang sifatnya materi. Wah ieu pasanan ieu maju, naon ciri maju teh? Bangunan ngagedean, ngalegaan. Bukan itu standar kemajuan santri-santrinya terutama ustad-ustadna saroleh teu. Ahli dzikir tidak. Geus nepikeun kacareurik acan. Tahajudna si horeng subuhna ge taralangke keneh ka masjid. Itu bukan prestasi. Yang kedua babul khauf minallah. Takut karena Allah. Ini disandingkan dengan pembahasan tadi menunjukkan bahwa idealnya takut itu sampai khosyah. Tapi kalau tidak bisa khosyah, khauf pun mending. Ngan mending nate nya kitu teh kana neraka heula. Lamun loba dosa. Kalaupun tidak dosa, ya makomnya tidak akan sampai khosyah. Dalilnya ini tentang penghuni surga terakhir. Penghuni surga terakhir berarti penghuni neraka yang paling lama dari yang tidak kekal di neraka. Jadi gini Pak Buya, kita sudah sering bahas, tapi saya akan ulang-ulang biar tidak salah fokus. Penghuni surga itu pasti selama-lamanya, tidak ada yang sementara. Khalidina fiha abada. Wa ma hum bimukhrajin. Ya, tidak akan mungkin dikeluarkan. Tapi kalau penghuni neraka itu ada dua. Ada yang sementara pun macam-macam, ada yang sebentar, ada yang lama. Ada juga yang kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya itu yang sampai kafir akidahnya. Yang sampai meyakini ada Tuhan selain Allah atau Tuhannya selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah meskipun di saat yang bersamaan dia menyembah Allah. Yang menyembah Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang tidak yakin ada Tuhan selain Allah, yakin Tuhan itu satu-satunya Allah, tapi dia banyak melakukan dosa besar. Nah itu penghuni neraka, tapi tidak akan selama-lamanya karena masih ada keyakinan la ilaha illallah. Nah orang-orang seperti ini nanti dipindahkan ke surganya macam-macam. Tergantung kadar dosanya. Yang diancam neraka itu dosa-dosa besar. Dosa besar berarti pahalanya kecil. Ya, kalau dosa kecil pahalanya banyak. Insya Allah dosa kecil itu tertutup dengan dengan pahala yang banyak. Fakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi kalau dosa-dosanya kecil, insya Allah aman. Tapi dosa kecil ge loba-loba teuing mah nya gedean. Jadi bapak ibu misalkan naudzubillah min dzaliknya kaborangan we subuh, we unggal poe mah tuh yang gede we gitu. Sebut kaborangan mah sekali dua kali. Jadi dosa-dosa besar itu kayak zina, kan teu aya di dieu bapak ibu nu zina kan. Maling, mabok, judi, riba, ya, sihir, itu dosa-dosa besar. Membunuh, ya, dosa-dosa besar. Termasuk mengamalkan amal-amal kafir. Siga salam sejahtera kita semua, Om Swastiatu, Om Namo Buddhaya, ya, presiden masuk itu dosa besar karena mengistimewakan Tuhan selain Allah, meskipun presiden dan para pejabat itu tidak menyembah selain Allah. Itu dosa besar. Ya, datang ke dukun, ya,
percaya dukun, percaya hitung-hitungan bulan dan lain sebagainya, itu syirik-syirik yang begitu termasuk dosa-dosa besar. Orang-orang seperti ini, kalaupun saya sebut kalaupun karena Allah kan yaghfiru liman yasha yu'adzibu may yasha. Kalaupun masuk neraka tidak akan selama-lamanya. Nah, hadis ini menjelaskan penghuni surga terakhir, penghuni neraka sementara yang paling lama. Siapa? Ini adalah orang Yahudi, beriman kepada Nabi Musa, yakin la ilaha illallah, ya. Dan ini umat Nabi Musa dulu. Jadi can aya Nabi Muhammad. Orang Yahudi namanya mulai bisa selamat. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi statusnya kafir karena tidak meyakini Muhammad Rasulullah. Syahadat itu kan dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini konteksnya Yahudi yang dulu, yang umatnya Nabi Musa. Dia tara sholat, tara zakat, jauhkeun haji, ya. Dia pekerjaannya dolim dalam berbisnis, hartanya banyak, dan dia tukang ngegali kubur. Ngegali kubur itu merusak kuburan. Jadi ngarusak nu hirup nu paege ku si eta mah dirusak. Tapi sebelum meninggal dia berpesan. Ini hadisnya yang dua ini ya. Saya tidak baca langsung, Billy Salpok. Dia berpesan kepada anak-anaknya. Cek ujang, cek neng, bapak jamu, cenah bapak teh saya bagur, berjasa. Waduh. Ngomong gitu temannya mah yang waris gitu. Udah jelas bapak ini orang jahat. Nanti kalau bapak meninggal, bakar jasad bapak. Tak ku ngabakar lagi sedoraka. Ya, sarua jeung Hindu dibakar. Lalu abunya nanti taburkan ketika angin bertiup kencang. Awurkeun. Dalam riwayat disebutkan ke gunung, ke danau, ke laut, ke lembah. Tujuannya naon? Ngarah teu kapanggih ku malaikat. Asli bu dina riwayat sanesna gitu. Nabi pun menjelaskannya sampai tersenyum. Jadi mun ibu tadi tersenyum sunah Nabi itu. Nabi ge tersenyum. Lalu kemudian Allah menyuruh jasa itu terkumpul, kun fayakul. Ditanyalah, kenapa kamu begitu? Makhofataka, karena takut kepada engkau. Ieu mah sieuna sieun teu make ilmu teh ya. Ilmuna meyakini bahwa dia itu jahat. Dakwah ilmu teh matak jahat. Tapi masih kena tersisa ketakutan. Takut tanpa ilmu teh. Takut la ilaha illallah. Jadi hati leutikna masih kena yakin la ilaha illallah, jeung yakin Allah teh Allah, jeung yakin Allah itu akan menyiksa. Maka dia di neraka paling lama di antara yang tidak kekal dan menjadi penghuni surga terakhir. Bahkan ya dalam hadis yang lengkapnya dia itu ketika dijahit di neraka teu langsung ke surga, disimpan di luar neraka. Ya Allah, aku ingin melihat surgamu. Iya aslina punya apa? Aslina. Lalu kata Allah, kayak geus ningali surga hayang asup. Enggak, sumpah demi Allah. Hayang ningali unggul cenah kumaha surga teh. Didekatkanlah, dilihatkan. Ya Allah, dekatkanlah cenah aku ke pintu surga. Cenah kayak geus deket pintu surga hayang moal cenah sing sumpah. Hayang deket unggul cenah. Kemudian pas di dekat pintu surga, ya Allah, masa udah di pintu saya enggak dimasukkan cenah. Wah cenah kayak geus diasupkeun mental leuwih. Enggak, penting masuk we. Lalu Allah pun masukkan dia ke surga dan memberi dia 10 kali lipat kesenangan orang yang paling kaya di dunia. Siapa orang paling kaya di dunia? Sebut saja misalnya si Elon Musk, pangbunghana di dunia. Nanti ini orang ini 10 kali lipat kayanya daripada Elon Musk. Komo bapak ibu musaroleh leuwih. Matak sering kita bahas ya kemarin-kemarin
Kalaupun kita susah hidup di dunia, sabar. Sabar dah mualila, paling lila 70 tahun. Paling lila. Nanti digantian. Kalau dosa tahun, lantis ke hujan, sapoe, tinggal sabar. Ini orang jahat saja begini, hanya karena khauf, ya, khauf minallah, diberi gantina 10 kali lipat daripada kekayaan si Elon Musk. Tapi tong dijadikan dalil baiknya berarti kajian tong sholat dan kege can basi ka surga mangga ngan ngaduruk maneh heula ayeuna latihan. Latihan kan digodog lah di neraka. Nah, di sini pentingnya sudah kita bahas kan hari yang lalu seimbangnya antara roja dan khauf. Roja itu harapan besar kita ke surga, tapi juga khauf. Tong jika tadi lah kalem lah cenah migawe dosa loba oge dah kege bakal ke surga, itu nggak ada khaufnya. Harusnya ada khaufnya, takut tetap kita ke neraka. Di samping juga berharap surga. Nah, ini jadi dalil khauf minallah itu meski tidak ideal tetap bermanfaat. Tapi bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar khosyah minallah. Kita takut kepada Allah dasarnya ilmu piraku orang kalau lah kayak kan neraka heula cenah teh naon bareng yang Ciro Alves ya, yang Tyrandal Pino ya. Ulah atuh pinoku bareng jeung nu kararitu. Kita yang kita kejar tadi khasyah minallah. Tapi setidaknya ini jadi tasliyah buat kita bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi lamun abdi ya saya wae ceurik teh kumaha atunya yang ceurik. Kudu make cengik gitu dia. Nggak bisa ceurik. Tenang ya, jangan terlalu stres. Karena modal takut itu sudah ada kan di kita. Matak bapak ibu kadia ngaji oge, matak tengiring konvoy oge duka acan teh. Karena kita takut kepada Allah ya, ada modal itu dan itu jadi nilai plus buat kita semua. Termasuk kita jangan sombong menghadapi eta bobotoh nu baragajul. Gawe siapa sanu nyaho teh bobotoh teh aya ngajina ngeun aya we keur konvoy baragajul teh gitu. Jadi orang-orang yang lebih rendah dari kita tidak punya hak kita sedikit pun merendahkan mereka, karena Allah pun akan mengistimewakan mereka sesuai kadar mereka. Jadi sajahat-jahatna Jokowi misalkan ya, jeung Gibran ya, geus palsu dibela ku polisi palsu nate gitu. Tetap mereka statusnya masih muslim, la ilaha illallah, tetap saudara kita, tetap tidak ada hak buat kita mengkafirkan mereka. Mun datang ka dieu nya tarima we sugan mere duit yang ngebangun. Itu ya, saya tidak usah bacalah, sudah intisarinya. Oh, geuning jamna nu ngaco ieu mah nya. Jam 8 benar jam 7.40. Jadi bisa Bapak Ibu baca di sana. Itu intinya bahwa ini orang meskipun jahat tapi karena khauf minallah dia masuk surga dan dia diampuni dosa-dosanya nya meski kana neraka heula. Mangga bila aya pertarosan nyanggakeun. Mangga Bu. Nuh, asa nyinir teh. Ya, itu miskin urus tunjung Bu.
keur miskin nya geringan cenah salakina gering budakna preman nya bobotoh Persib di ngadol ibadahna kumaha nu kitu ya itu yang masuk kategori orang-orang yang seperti ini. Kalau dalam hatinya sampai menjelang meninggalnya masih ada takut kepada Allah, ya termasuk yang begini. Tugas kita itu kan bukan menghakimi ya. Tugas kita itu mengajak dia. Ibu tadi bagus sudah, sok atuh salat, sok atuh ngadoa. Keur magis miskin nya wa alaeun gitu. Minimal doa, sekeneh wae. Pilihannya kan antara dua ya, antara ibu berhenti mengingatkan angdar tahum amlam tung dirhum la yu'minun, atau terus mengingatkan seperti anu dijaradikeun monyet pan itu terus diingetan ku balad-baladna lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi geus puguban lagi terus diingetan. Boleh itu pilih antara itu. Yang kedua, ini yang saya bahas di 2 edisi buletin 3 Jumat ke belakang ya. Kemiskinan itu problem nyata. Jadi teorinya kemiskinan itu sejajar dengan kriminalitas. Kemiskinan itu sejajar dengan terorisme. Ya. Jadi kalau ada orang jauh tina ibadah ya, jauh tina ngadoa deketna kanu kamaksiatan itu karena dia nggak sabar dengan kemiskinannya, karena memang dia putus asa kenyataan geuning di dunia ge kieu Gusti Allah teu nulungan kenaon ibadah. Yang paling penting itu adalah PR kita, sudah sejauh mana kita bergerak untuk memberikan mereka to'amul miskin. Al-Quran dalam 3 ayat mengkritik wala yahuddu ala to'amil miskin di surat Al-Ma'un, wala yahuddu ala to'amil miskin di surat Al-Ma'arij, wala tahadduna ala to'amil miskin surat Al-Fajr. Haddo yahudu tahadud ya tahadu itu bergerak menggerakkan. Mun urang temantuan, urang menggerakkan yang lain untuk membantu. To'amil miskin tuh makan tuh tiap hari. Saya catatkan di sana, bapak ibu itu penghasilan per tahun harusnya 78 juta. Cek saha? Cek pamarentah itu BPS itu resmi. Badan Pusat Statistik laporan awal 2025 terkait PDB tahun 2024. PDB itu pendapatan domestik bruto. Jadi uang yang masuk ke Indonesia gitulah kasarnya. Dari perdagangan itu kalau dibagi ke 284 juta penduduk saurang nate satahun 78 juta. Kalau 78 juta berarti sabulan nate 6,5 juta saurang. Jamun abdi ada 8 52 juta abdi teh. Mun bapak aya duaan berarti sabulan nate kudu nate 13 juta. Sad beuceut duaan sad beuceut. Jadi 13 juta. Mun abdi mah 8 itu 52 juta. Tapi kenyataannya gitu abdi 52 juta, alhamdulillah. Kecil pun saya alhamdulillah gitu. Jadi lamun nu gaji komisaris kan, komisaris bank itu 150 juta gaji bersih. Ya memang standar penghasilan kita harusnya begitu. Tapi kenapa pakai standar kemiskinan World Bank ada 60%, 171 juta keluarga atau penduduk yang penghasilannya di bawah 13 juta.
Yang standar itu kalau di Malaysia cuma 460.000. Di Vietnam nu merdekana kamari tahun 70-an itu hanya 18 juta. ID orang 171 juta. Dan angka kemiskinan menurut BPS ya, kalau itu menurut standar World Bank ninggalina tina PDB tapi tina GNI, Gross National Income ya. Kalau standar BPS mah kemiskinan itu per orang minimal 600.000. Di bawah 600.000 miskin. 600.000 itu garis kemiskinan makanannya 400.000, 75%. Maksudnya jadi kebutuhan dasar bapak ibu cek pamarentah per orangnya per bulan 600.000. Namun abdi ada 8, genep kali 8 berarti 4.800.000. Kalau penghasilan saya buat keluarga kurang dari 4.800.000 saya miskin. Rata-rata keluarga Indonesia itu 5. Jadi lamun genep kali 5 3 juta. Tah, hitungan miskin menurut BPS mah di bawah 3 juta. Itu kita bisa pakai Pak Bu. Berarti to'amul miskin itu kan kata Nabi minimal seorang. Ya. To'amul isnin yakfith it salasah. To'amul salasah yakfil arba'ah. To'amul arba'ah yakfil khomsah. Ya. Makanan 1 untuk 2, 2 untuk 3, 3 untuk 4. Atau to'amul isnin yakfil arba'ah, to'amul arba'ah yakfis samanya. 1 untuk 2, 2 untuk 4, 4 untuk 8. Jadi kalau saya 8, harus ada 1 orang miskin yang saya kasih makan. Tiap hari itu. Nyata dari per bulan kan per minggu kan. Kalau pakai standar BPS berarti 600.000. Idealnya saya 8 berarti ada 8 orang yang lain yang saya kasih tunjangan tiap bulannya. 6 kali 8 4.800.000. Punten. Alhamdulillah. Saya sudah lebih dari itu pengeluaran santunan saya tiap bulan. Bisi kaburomaktan. Nah itu. Sudah sejauh mana kita tergerak. Kalaupun kita nggak mampu, kita menggerakkan yang lain. Lewat les. Les persis non programnya. Tahu menyantuni makan. Kebutuhan makan. Oh cenah di pada larang mah teh miskin. Alhamdulillah amin. Tapi saya menyaksikan ya. Meski memang kadar orang miskin di kota jeung di kampung loba kena di kota. Di kampung mah santeun aya pelakeun nya aya penciteun. Di kota mah mencit jelema paling. Nah itu jadi selebihnya dari itu real. Mereka berarti tanggung jawab kita. Kita belum memperhatikan mereka berarti kita termasuk fawailul lil musolli. Salat urang teh sahun kene, balangah kene. Salat urang teh yuroun kene, formalitas kene, asal ingki kene. Kalau kita belum menyentuh mereka-mereka itu. Jadi kalau cenah naon dibantuan budakna preman. Salakina tukang mabok justru nu kitu di bantuan real cuma memang diprioritaskan lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah gitu diprioritaskan orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah yang tertahan di Baitur Rahman di Baitur Rahim di Al Muhajirin masjid mana ada ya itu apal ya yang tertahan di masjid-masjid di madrasah itu prioritaskan cuma kan berarti mereka tidak karena menyelamatkan menghilangkan kriminalitas itu searah dengan memberikan mereka kesejahteraan ya. Iya mak kakuping ku abdi alhamdulillah ya hidup di tengah-tengah perkampungan miskin kota. Jadi cenah abdi mah asal kabeli beas po ieu geus tenang itu teh babari kadengeuna. Ya. Yang datang ke rumah usaha cenah punten bade nyungkeun artos nambutkeun mangga nyungkeun tiasa abdi cenah tos saminggu cenah teu acan ka pasar beas nganyuk wae itu yang begitu biasa ya termasuk orang-orang yang ya nu ngalatri di jalan karena memang mereka perut mereka kosong ayeuna urang ceramah salat zakat ya
ngaji Quran, buru-buru mikiran ngaji Quran, beuting ge can kausian. Bagi mereka itu cenah loba ngadalil di masjid teh. Ustaz teh loba nitah budah cenah gitu. Aing mah butuh dahar cenah butuh ngaji. Aing mah butuh si pujit. Tapi memang mereka ngomong begitu karena kurang. Ya. Meski faktanya ya sama lah di sekeliling saya juga Bu. Sagang teh tanu tabrakan teh teh bisa di aya 5 6. Ya pan abdi sok keuri ka barudak mengajar bab nikah. Kamu teh perempuan tong budak saya teh kudu loba budak teh. Tuh tingali di gang anak ge budakna genep teu puguh bapana saha wae teh. Maksud teh jelema nu teu baleg wae budakna genep teh. Udah urang jelema nu baleg budakna leuwih saeutik. Tuh sampai begitu gitu. Karena memang nyata real. Ya. Kita kudu kerja teh budakna teh loba deui kitu nya. Jeung teu balener gitu. Coba anu saroleh budakna saeutik gitu. Terima kasih Bu atas peringatannya. Mohon ya, jadi mun bahasa abdi tadi Bu Haji alami. Alami tergantung getaran hati dan getaran hati itu dasarnya ilmu. Ya. Semakin kita bertambah ilmu mencek orang sufi ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah, semakin mengenal Allah, itu otomatis getaran hati naik. Mun getaran hati orang teu naik-naik komo hese ngecelak cisocanya berarti ilmunya yang kurang. Kita terus tambah ilmunya ilmu tentang Allah. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Tetiasa dipaksa-paksa menurut tadi teh lebayiyah. Mangga apa sih? Mangga. Doa-doa Al-Quran tuh semua lebih dari bagus. Bu, anu kojona kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyaknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ngarah orang teu ngaleungit nikmat Allah. Jadi meskipun situasi ekonomi kita sedang tidak membahagiakan, tapi kan alhamdulillah dibanding di Gaza. Orang yang di Gaza pun mampu bertahan, masa kita nggak mampu bertahan? Ya. Saya sering cerita ya, bapak ibu saya yang ripuh-ripuh kabina-bina ya di hadapan para pemuda. Pun bapak kapeser motor abdi kelas sabaraha. Dadamel kemana-mana naik angkot teh, kadang jalan kaki. Oh barudak ayeuna kawin acan motor geus PCX, NMAX. Nganjuk deh. Kudu salah labar gitu. Ya. Saya sampai mualimin nggak punya TV. Jadi mun hayang lalajo baheula Doraemon kudu kata tangga. Komo lalajo Persib mah kudu di masjid. Di masjid bring ka mana lalajo Persib teh. Nggak punya TV, nggak punya motor. Bapak saya mengajarkan kita bagaimana hidup merihnya dan tidak ada mengeluh, biasa we. Sapeda hiji teh Bu opatan ya. Pun lanceuk ka abdi kapun adi deui gitu. Jadi urang nu senior ngelehan we. Saking teu bisa ayeuna mah abdi pun anak genep-genepanana bararoga sapeda. Tah sia bapa mah baheula ku si Aki hiji teh ku opatan nya lanceukna mah ngelehan we. Ku adi we tah pas ku rai nu bungsu leungit sapeda teh di pajagalan teh. Jadi we kabeh laleumpang. Lalu pangkanu angkot itu biasa berangkat pagi jalan kaki ke pajagalan pulang kanu angkot jeung tara kaberangan teu jiga ayeuna motor di pajagalan heurin kaberangan ini yang begini-begini ya sering kita jelaskan lain dek mengulang memori gelap tapi untuk bersyukur ya, betapa kalaupun kita susah, masih banyak yang lebih susah dari kita.
Saya dulu sempat mengeluh kakak saya, ya yang perempuan, ngelumpang, batur mah, kanu angkot, kanu sepeda. Yo, bapak bahulat, sekolah di SMP genep. Tuh, si Oin ke SMA genep ke stasiun lumpang, gitu dicarikan orang teh gitu. Nya orang teh bisa ngelawan. Jadi orang tua kita mengajarkan tong tangah ka luhur tingali kan tuh baheula lagi. Maning mah cenah ayeuna dahar jeung sangu jeung uyah untung baheula bapak jeung jagong sia cenah. Buru dahar cenah. Kolot bapan gitunya gayana gitu. Jadi itu insya Allah akan membuat kita semakin kuat ya bahwa masih ada najan ena orang ripuh nya ningalina tong tangga nya mun ustad tong ningalina ka usad ucu ulah ya. Ke asa miskin pada istrina hiji tong tangga kapropatif entong salah ya ningali tanggahna ka handap ka ustad-ustad nu di jamaah mereka masih lebih tahan banting daripada kita. Cekap abunya beli kapegat ku konvoy Persib. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Al-Ustadz sampaikan bisa kita amalkan kembali dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua supaya bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dan supaya bisa terus berada pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mungkin pengumuman terakhir, insya Allah untuk ahad depan akan diisi oleh Al-Ustadz Iwan Abu Ayyash dengan materi tafsir tematik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan untuk kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.